Protestan. Oh. GKPA. Gereja Mana HP kita? Kristen, Protestan. Angkola. Angkola. Jadi dulu GMPI yang sana di atas. Gereja Mennonit dulu. Kenapa diubah, Bu? Karena penginjilnya itu udah pulang ke Belanda Oh. dan di Jawa ada cabangnya, tidak bisa lagi mereka mengapain kemari. Jadi ditanyalah kami bergabung dengan siapa. Jadi HKBP atau GKPA. Jadi ini kan Mandailing. Iya, iya. Kalau HKBP Toba nggak mengerti kita. Angkola aja lah Spiro katanya masuk ke GKPA lah kami. Nah itu sejarahnya. Nah, itulah ujung yang di atas sana GMPI-nya itu. Salibnya itu sana kan. Iya. GMPI, Gereja Mennonit Protestan Indonesia. Di salibnya masih Mennonit kan? Iya. Bergabung kami dengan GKPA. Oh iya, Ibu. Ini nih gerejanya kapan dibangun atau pernah direnovasi dulu lagi? Kayaknya ada di Tugu depan ya, Ibu? Di depan ada 2005 ya. Iya, Ibu. Kita masuk biar duduk ya. Boleh. Boleh, Bu. Selamat pagi. Inang, sinilah. Lewat. Awas. Duduk aja ini. Duduk aja. Oh, adik-adik. Apa kali dulu aja biar tenang. Iya. Biar tenang dulu aja. Nanya juga. Tanya. Apa namanya? Iya. Ibu, ini mau nanya-nanya sedikit tantangan. Duduk aja enggak apa-apa. Duduk aja, duduk aja. Duduk aja. Ya. Salam. Ya. Salam bilangnya. Oh, ya. Bilangnya selamat jumpa. Ya, adik-adik hari itu udah ngabarin mau datang. Dan ibu udah pensiun dari gereja ini. Jadi ada gantinya, makanya aku suruh ke rumah itu ibu yang ini. Iya. Nah, datangnya bapak itu belum datang. Nah, jadi memang bapak itu nggak tahu dia nanti caranya ibu aja nih yang ngapakannya ya. Nah, jadi nama saya Mantasiana Sution, asli orang Pakantan ini dan pensiunan guru. Iya. Oke. Jadi masuknya Belanda itu ke Pakantan ini bukan masuk begitu. Mereka waktu perang Padri, raja itu mau masuk perang Padri, raja tidak mau. Belanda mau bersahabat ke Pakantan. Jadi udah itu mereka bukan berperang Belanda ini dengan raja Pakantan ini, hanya berteman. Dia mau untuk menyebarkan agama Kristen, membawa kabar Injil ya. Nah, jadi tidak jadi dijajah Padri itu. Nah, makanya ada di sana Bonjo. Oh iya. Nah, ada Bonjo itu, buktinya disitulah mereka bertemu. Bonjo itu cerita sekilas untukku ya. Iya. Ya. Jadi Belanda masuk ke Indonesia ke Pakantan ini tahun 1834. Nah, dia adalah kompeni Belanda POC. Nah, jadi sudah itu mereka bersahabat. Jadi punya cerita berteman ya. Agamanya agama Kristen. Nah, dia kumpulan raja-raja semuanya
dikasihlah pertanahan sama mereka. Nah, dikasihlah pertanahan sama mereka dan dibuatlah ke sebelah ini namanya Huta Bargot ini. Nah, jadi sesudah Belanda itu masuk, mereka mau mendirikan rumah ibadah, dan rumah ibadah mereka dikasih raja-raja itulah tempat beribadah. Nah, itu di rumah sakit itu dulu di situ. Iya. Apanya tarupnya hijau ya, dindingnya tepas. Pokoknya ada lagi yang lebih apa? Ini dari dalam gereja itu. Berarti kayu semua. Iya, inilah dari dalam. Penyataannya pun kolot namanya. Nah. Berarti masih di Iya itu. Nah, perumahan pinggir sini. Iya. Udah. berarti memang Belanda ya, Bu ya. Iya, Karena dari literatur yang lain kami baca ada orang Swiss. Iya, Swiss. Ada dan Swiss, Rusia. ada Swiss. Ada persis. Ada Swiss. Mereka bersahabat karena mereka bukan menjajah pengabaran Injil. Jadi Belanda Swiss berteman. Belanda. Pengabaran Injil mereka. Jadi pada waktu itu di Pakantan apa hasil buminya? Kenapa orang Belanda datang tertarik datang? Dapat cerita dulu di Pakantan ini kopi. Kopi ya. Iya. Yang kedua udah diperiksa orang Belanda itu tanah Pakantan ini emasnya banyak. Emas ya. Iya. Tapi muda lagi katanya dulu. Iya. Sekarang baru beraksi kan. Iya. Nah itu. Jadi Kalau kita lihat kan, ini kan tempatnya agak di dalam nih. Kalau misalkan orang asing masuk itu kan ada jalurnya, misalkan Barus itu kan jalurnya laut. Iya. Ya. Terus di daerah Paluta itu kan ada candi di sana, Iya. itu kan ada Sungai Barumun, ya, ada transportasi. ya. Jadi ke Pakantan ini jalur Masuknya dia dari Natal. dari Natal. Berkapal. Iya. Itu makanya Natal itu. Iya. Jadi waktu Natal. Jadi mereka berjalan sampai kemari dan naik kuda dari air sungai itu. Oh, dari pinggiran sungai. Iya. Nah, udah mendaratlah orang itu di Pakantan ini. Berarti jalurnya bukan dari jalur Medan. Apa? Bukan dari jalan yang sekarang ya, Bu? Tidak, Berarti melalui tidak. Pinggir sungai Tidak. ya? Tidak. Ini semua zaman dulu itu ada sini pedati bagi. Itu makanya kita heran kan kenapa sampai kemarin kan padahal sungai besar nggak ada kan, laut Iya. jauh dari Sungai Batangga di situlah dihiliri mereka. Inilah Bonco itu ya. Di sinilah mereka. Ini sawah ini semua. Udah. Ini gereja itu ada jemaatnya. Ibu, setelah gerejanya dibangun, ada peristiwa sejarah atau cerita Ada apa peristiwanya. saja yang pernah terjadi itu? Peristiwanya begini, yang mendirikan gereja itu semua masyarakat ya, rakyat dari Pakantan. Tidak ada perselisihan, tidak ada apa-apa. Sampai sekarang kami satu adat, ya, sama duduk sama tegak. Itu makanya Pakantan tidak bisa dikacau balaukan. Tapi yang jadi pendeta kemarin orang Belandanya gitu Ibu? Iya, jadi ini
tahun 1304 pendeta Verhoeven dari Belanda. Siapa tadi Pak? Verhoeven. Verhoeven. Oke. Oke, Bu. Verhoeven dari Belanda. Iya. Maka Rejo di Pakantan ya bekerja di sini. Dengan itulah makanya mereka mengikat silaturahmi dengan raja itu ya. Raja itu mengumpulkan semua tubangan biar bersatu. Jadi mupakatlah mereka memberikan ini. Nah, jadi makanya gereja itu tidak di situ lagi. Dulu kan hijau, takut mereka kebakaran. Nah, jadi sama sepakat seluruh Pakantan terbakarlah dibuat itu jangan menular kemana-mana, semuanya itu semua sini diambil dari situ dan dipindahkanlah. Dulu ada rumah sakit kecil di sana di rumah ibu itu. Nah, jadi itu dibuat gereja dulu sementara. Itu bukan itu bentuknya ya, bentuknya panjang aja. Jadi didirikanlah rumah sakit di sini, dipindahkanlah itu dan didirikanlah gereja ini. Oh iya Bu, Ya, apa? ada nggak di sini acara tahunan gitu atau acara peringatan gitu tentang Oh, acara ini? di sini ada syukuran. Oh ada. Ini baru selesai syukuran 190 tahun. Setelah berdiri gereja. Iya, bergereja. Kristen di Pakantan. Pakantan. Dan kalau nanti sudah 200 ini kita pesta besar-besaran. Jubilium. Ya jubilium ya, jubilium. Nah itu. Jadi udah mumpakat itu. Nah, jadi makanya hari itu dibuat menara itu karena ada cerita lonceng itu udah palsu. Lonceng itu tidak asli. Nah, jadi sedangkan mata kami sendiri udah nengok masih asli ya, masih ada tulisan Belanda itu di situ. Nah, jadi makanya karena kesatuan daripada keluarga Pakantan tidak ada yang benci membenci, satu adat satu apa, mupakatlah kami dibuatlah menara lonceng, dipindahkan lonceng ke situ. Itu menara itu. Oh, menara ya? Nah, jadi udah di atas lonceng itu sekarang. Oh iya. Jadi itu masih asli, Bu. Dari Asli. 1834. Udah dipoto, iya. Dengar juga kabar-kabarnya itu udah Ada palsu kan? sih, Bu. Nah, Iya. memang sudah sebar itu. Sedangkan aku pergi ke Penyabungan, kantor bupati udah ditanya orang itu aku. Asli aku bilang. Berarti loncengnya dibawa dari Belanda. Iya. Nah, itu. Nah, jadi ini gambar-gambar Pakantan itu ini. Nah, ini aku ini gereja ini. Kalau misalnya hari-hari besar gitu Bu, kayak Paskah, apakah diadakan juga? Diadakan Paskah, Natal, ya semuanya hari besar Kristen itu di apa juga dirayakan. Berarti ini masih dipakai untuk keperluan sehari-hari Iya, ibadah. iya beribadah ini terus. Dipakai ini, terus ibadah. Ini yang ini yang pendek ini. Berarti Mandailing ini ya, di sinilah pertama. Iya. Jadi arah penyebarannya ke arah mana ini? Oh, Sipiro. Sipiro. Iya. Berarti yang gereja yang di belakang rumah sakit yang sekarang itu lebih tua ini baru yang di sana. Iya, sebenarnya ini yang lebih tua. Karena jauh dari antar lintas Antar lintas. dan yang mengapakannya tak ada yang yang membuka pikiran kayak orang tua kan keliling bisa maju menyebarkan ini. Nah, itu makanya ada sejarah ini. Yang di Sipiro 1908 kalau nggak salah. Iya, 08 katanya. Nah, sebenarnya dari sini yang duluan. Nah, tahun 1828 sudah ada di sini masuk Belanda. Orang Swiss itu. Swiss ya. Itu makanya heran karena dari sejarah Rusia dan Swiss
tidak pernah datang ke Indonesia Iya. secara kalau utusan negara kan begitu. Iya. Ini apa? Misionaris Najolo di Bagasan Sending di luar Pakantan dari Tapanuli Selatan, tempatnya di Huta Bargot, ini Huta Bargot. Melalui Perhopen. Nah, instansi Perhopen itu kan. Nah, jadi Perhopen Sending. Jadi dia apa? Lantaran apa ini? Berarti itu yang dari Swiss dan Rusia itu memang utusan Lutheran kemarin. Iya, apa nih gereja, Iya, apa Lutheran. Kristen, iya. Iya, Lutheran. Bukan mereka untuk menyerang, Iya. bukan untuk menjajah, Iya, bukan Lutheran. itu. Nah, itu. Karena gerakan Lutheran itu tahun 1800-an. Iya, Iya, iya. itulah ke- Mereka menyebar. menyebar. Ada ke Sulawesi, ada ke apa, Padang, Iya. ada ke Toba, ada ke sini. Semua menyebar. Nah, itu. Berarti kalau sekarang kan ini GKPA. Iya, jadi GKPA. ini distriknya gabung ke mana ini? Terus Baru ribuan. tetap Perang Sidimpuan. Karena kami tidak ada sebagai pelindung kami yang mempunyai izin, Iya. yang punya apa, tak ada kan? Makanya Tidak induknya bisa tetap berdiri, tetap makanya ke kami Sidimpuan. gabung. Ke Sidimpuan. Ke Sidimpuan. Jadi sebelum itu karena ada izinnya dari Belanda di Pati di Jawa. Di Jawa. Nah, itu yang selalu datang kemari melindungi. Sesudah itu tidak bisa lagi mereka datang. Nah, di apa kompromi lah dengan siapa gabung. Jadi kira-kira kalau sampai sekarang itu masih ada nggak hubungan kita dengan Lutheran yang sekarang atau yang jending yang dulu? Oh, kalau berhubungan kita langsung, mereka yang datang kemari. Oh, mereka. Nah, itu ada apa sih yang dinding itu ada apa namanya? Foto-foto. Itu Marince itu keponakan daripada yang menyending kemari. Kuburannya di belakang. Berarti kuburan jending di Ada sini? situ. Ada orang bilang Pi kita sana. pendeta dulu Perhopen. Perhopen, orang Swiss itu ada yang melahirkan di sini meninggal, ada di situ. Bisa kita foto nanti. Kalau sebenarnya di Sumatera pengabaran ini pertama adalah di Pakantan. Di Pekantan ya. Inilah, tapi bukan ini bangunannya pertama kali itu ada di puskesmas itu. Ini bangunan berikutnya ini. Dan gerejanya dinamai dulu itu namanya Mennonite. Itu pertama kali gereja di Pakantan ini. GMPI itu yang di atas. Itu GMTI Mennonite. Udah belakangan ini ya berubah jadi nama. Karena mereka pun sudah jarang lagi ada hubungan komunikasi secara langsung, makanya kita diambil alih oleh putra daerah. Dan terakhir ini dulu sebelum GKPA kan AGBPA dulu. AGBPA itu Angkola maksudnya kan. AGBP dulu orang tua. Setelah itu menjai istilahnya, berpisah. Di tahunnya juga. Terjadilah dari GKPA Angkola Mendeling. Pengabaran dari sini ke Spirok dulu, pengabaran kecilnya, baru dari Spirok pergilah ke apa itu namanya, sekolah apa itu, Apa? dari Spirok apa itu di Pematang Siantar ada itu apanya, bukan Subosurung, bukan di Siantar ada itu fakultasnya. Ya, Nomensen. Setelah Nomensen barulah tersebar kemana-mana. Kalau pertama dari sini. Silindung. Bukan, ke Spirok, dari Spirok terus ke apa itu? Belakangan itu baru ke Selindung. Iya kan Silindung no mention juga kan. Iya, no mention, tapi setelah dari Chandra baru ke situ dulu. Ini kan gereja nih, ada nggak sih orang memboleh ke sini tanpa ada izin dulu gitu atau perlu perizinan? Maksudnya? Kalau mau datang kayak masyarakat bukan dari sekolah Oh, gitu. iya harus minta izin dengan apanya lah, dengan pekerja yang di gereja ini. Nah, itu makanya kalian datang itu. Kan ku bilang Iya. kalian pergi ke sana ke itu ganti ibu dulu, guru daripada guru perhangernya itu, pergi kalian ke sana melapor.
Nah, harus izin dia. Nah, kalau dia tidak bisa nanti melapor, dibilang sama aku supaya bersiap aku. Seminggu ini tidak ada yang bilang, makanya mau pergi aku ke Tanoban tadi. Nah, makanya datang Inang ini ke rumah. Nah itu makanya tidak mungkinlah aku terus memegangnya, masih ada yang memimpin ini ya. Nah itu Berarti makanya. begitu Indonesia merdeka dan agresi militer kedua, berarti ditinggalkanlah gereja ini sama pemerintah Hindia Belanda, Pak. Gereja mana? Kan mereka Kalau pindah mereka Iya, dah, tapi pindah. gerejanya itu beribadah itu terus. ya. Terus. Yang masuk Kristen pun ada 5 orang. Nah, kuria-kurianya Kuria. itu. Nah, udah itu Ada berapa kuria dulu? di 5. Iran? Ada 5 Nah, orang. jadi udah pergi mereka balik ke Islam balik. Itu. Karena kami kan bersaudaranya semua. Iya. Iya. Jadi penyebarannya dari gunung berarti memang ya, dari Natal ke Iya, dari gunung. Natalnya masuknya mereka. Ini karena dipikir-pikir dari peta itu kan nggak ada kampung yang tertinggal memang antara Natal dan Pakantan kan, Heeh. di peta tidak ada nampak. Begini, kayak yang ku bilang tadi, tidak ada yang mau ngapainnya, membuatnya bersejarah nanti, karena di sini kan primitifnya pendidikan. Nah, kalau di Siantar di luar sana karena dekat dari jalan pintas, ya pintar-pintar lah orang. Nah, di sini pintar sedikit udah merantau. Udah Iya. nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Bahkan Buyung Nah, berangkat nggak berangkat balik dia, lagi. iya, itu makanya. Sabtu Lumis berangkat nggak datang Tidak lagi. datang ya. lagi. Jadi itu makanya tertutup jauh dari jalannya. Jadi induknya tetap distrik ke GKPA. Padang Sidimpuan. Pasimpuan. Tapi gabung gerejanya ya. Nggak gereja. Pelayanannya. Pelayanan. Ya, jadi kalau ini kan pemberian raja itu dulu untuk Belanda itu banyak itu. Nah, ini perkampungan ini semuanya ini dikasih mereka ini. Iya. Nah, ada ceritanya yang Lubis itu dulu katanya ada dikasih itonya katanya tempat mereka. Tapi adat zaman dulu kalau sudah meninggal aku itonya ini balik sama itonya lagi bola apa yang diberikan itu. Itulah adat di sini dulu. Maksudnya ibarat sawah, dikasihlah. Bukannya dikasih sama aku kan? Aku itu dari orang Tatoras sana. Aku di sini. Nah, dikasih sama aku. Udah meninggal aku balik sama mereka. Itu istilah adat Mandailing. Itu adat pakantannya, pakantan. Jadi ada lagi yang mengatakan masih mereka punya turun temurun. Tidak. Berarti pelayanan pakai bahasa Mandailing, Bu? Iya. Bahasa Ada apanya jadwalnya? Ada Jadwal itu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandailing. Jadi di sini ini lagu pujian yang dari Belanda ini. dari Belanda Tapi disalurkan ke diperjemahkan yang terakhir kemari yang menutup ada orang Belanda itu Tuan Thyssen namanya. Nah, jadi Thyssen ya. Nah, jadi ini dia yang apa ini diperjemahkan dengan bahasa Mandailing. Mandailing. Oh, Di tahun? Antap surah marhabang ma'au nih. Kan ada bahasa Mandailing itu. Di tahun berapa? Tahun berapa itu? Rasa tahunnya nggak dibuat. Terakhirnya lah Tuan Thyssen ini. Tuan Thyssen 2000 enggak. Ini dia. Ini. John Thyssen ini. Dia yang ini. Yang 2001. sejarahnya ini. Sejarahnya ini. Dia yang apa ini. Ini ceritanya, ini gambarnya. Oh, ini. Nah, ini. Ini? Oh. Bacalah di sini halaman berapa? Nah, atau raja dari mana itu? Halaman berapa itu?
19. 19. Kita tengok sini 19. Nomor 19. Berapa? Gambarnya 19. Ya gambarnya itu halaman berapa? Ini. Bukan halamannya itu. Apanya? Ininya itu. Oh, Berapa itu? 19 Ibu. Nih. Oh, ini. Siapa ini? Sejarahnya sini. Pesta Panobatan di Gunung Tua. Raja dari Tambangan. Nah, itulah itu. Ini halamannya. Tadi tidak halaman. Tadi nggak ada halamannya Ibu. Nah, ini sawah. Oh, film dulu di sini dia makanya Iya, harus Sawah. tadi ya. Bilang dulu kopi bekantan, itu namanya mereknya mendidih. Apa bedanya kopi Oh, bukan? lebih gurih, lebih harum, lebih nikmat, lebih berkualitas kopi ini. Iya. Yang disimpan tahan lama. ini rumah Raja Gumanti, Uta Dolok. Oh, ini yang di Tadolok ya Ibu, Nah. yang dulu. Raja Gumanti. Oh, Kalau pertama kali gereja kita oh itu. ini udah berapa kali pindah ini. Kalau waktu saya di Belanda itu berada pas di puskesmas itu. Jadi ukuran apa itu? Berarti yang dari awal. Apa lagi? Di situ. Kenapa kemarin gerejanya dipindahkan Ibu? Tapi terbakar. Oh iya. Udah? Nah, ini tanah lapang nih dulu. Lapang bola ini semuanya ini. Nah, lapangan bola ini. Jadi rumah sakit lah. Ada rumah sakitnya, ada apanya, ada rumah pendetanya. Nah, jadi rumah sakit ada di pasar dibuat satu. Nah, udah itu udah tidak dipakai lagi. Nah, ini mau makan ke sini. Oh dipindahkan ke Nah, sini. ini rumah pun sakitnya, Bu. kostan ini mendirikannya. Mm. Nah, kostan itu. Itu kebakarannya kalau boleh tahu kenapa itu? Karena takut menjalar karena ijuk atapnya. Itu pakat raja-raja itu. Udah pakat masyarakat pakantan itu. Takut mereka menjalar. Itu pas Moro Panjang. Nah, Cuaca ya sama itu pakatnya itu. Nah, Sekitar tahun berapa? Udah lama dibangun atau? kalau membangunnya itu tadi 1834 dibangun di apanya dari sini. Yang kebakarannya. Tahu. Ini kalau boleh tahu yang untuk sekarang pendetanya ngurus apa ya, Bu? Yang menjadi pendeta. Ini praktek. Belum tamat pendeta. Ya pendetanya tidak di sini ya. Di sini. Kalau boleh tahu siapa? Namanya? Bilang dulu. Pendeta Alfreda Dina Liana Berwasibuan. Baru Hasibuan. Aku pun mau ngomongkan sebenarnya ada ini datang ke rumah kan, jadi ke tempat inang pendeta kami. Jadi datang ada ini membilang hari Sabtu nanti datang kami, nanti kukabari pun kami datang. Kukabari pun bilang adik kan, Kalau ada kendala kukabari gitu. pun Tapi katanya. karena nggak ada Jadi bilang kendala. adik ini kemungkinan siang kami sampai, makanya bapak di rumah pun bilang siangnya orang itu sampai, aku bilang makanya tadi datang. Ih, udah datang orang itu pikiranku. Iya, ini ada ini sini. Ya. Kenapa kalian? Ini semangkanya. Untung nggak pergi aku tadi. Iya Ibu. Mau Jangan berangkat aku. Ada lagi dari kuburan itu kita. Udah. Tahunnya tadi udah dicatat kan? Udah. Tahun-tahunnya itu kan? Udah, Pak. Renov pertama, renov kedua. Udah. Renov pertama tahun berapa?
Apa? Direkam tadi. Renovasi pertama, renovasi kedua kan. Didirikan itu tahun 1838. Renovasi pertama apa nih? Dari catat nah. Kan 2 kali renov tadi kan? Renovasi kedua. Kok 3 kali. 3 kali renov. dulu di sana panggung di sana. Itu rumahku itu. Oh iya iya. Udah? Ah, dulu sebelum itu rumah sakit itu. Iya, rumah sakit itu dulu. Sudah rumah sakit didirikan, dibuatlah situ gereja, pindahkan rumah sakit itu. Sempat aku bergereja situ. Situ dulu. Nah, baru ke sini. Udah dicatat nama ibu ini. Yang menjelaskan narasumbernya. Mantasia Nasution. Mantasia Nasution. Pensiunan gurunya. Alah, di sekolah mereka adanya fotoku. Iya. Saksi sejarah tahun berapa rupanya? Kok Di bisa- sekolah kuliah mereka adanya fotoku dah. Oh iya. Pas KKL kesini KKL Miss. Iya. Ini bau mis ini ya, ini bau marbau udah main tapi. Oh, lembar bau pijadi. Nasution nih ya. Oh ya itu. KKL Nasution asli Kuta Toras. Nasution Baringin. baru Dia baru lulus ini. Oh, kalau ayolah, mari dalakan. Kalau tidak etek ya setong etek ni Berapa? Marbau, mana tu ni ada? Bilang kau salah. itu kita lagi Marbau deh. yang pakai kacamata Panti asuhan tapi itu bukan di Magobar itu gunung yang kecil itu didirikan ini panti asuhan. Ada di orang Belanda itu. itu yang sini bukan yang ditolak ya. Polisi itu. Ya? Iya, Bang. Hah? 72. 72. Tahun 53 aku dah. Oh, rasa manggil. Rokok umta. Iya. Apa? Sejarah gereja mereka. Iya. Nah, oke. Namburuku ini Oh, iya. mama kita. Ini termasuk tokoh agama Kristen kita. Iya. Udah tua bilang, Oh, iya. udah tua. Makasih datangnya nyanyi ya. Oh, ibu kepala desa datang. Iya. Kalau ada mau dipoto di sini, kalian lah. Iya, ada yang mau foto-fotoin. Mau dipoto di sini ya? Foto dulu. Berarti kalau dari pertama keturunan keberapa lah ibu? Aku, Ini di sini. aku. Dari pertama keturunan keberapa? Opung godangku. Orang pekan itu opung godang. Opung godangku, anak yatim piatu ya Toras. Jadi diambil Belanda itu kemari. Nah, disekolahkannya lah. Dia membersihkan WC katanya buat Belanda itu. Karena rajinnya dia, baiknya dia, disekolahkanlah dia. Jadi pendeta atau jadi guru kuliah lah dia. Kasih bersama tukang ikut dulu kasih bersama tukang. Disekolahkanlah dia. Berarti pada generasi ketiga. Iya, ketiga bapakku kan anak opung, Iya. bapak opungku, bapakku akulah. Iya. Kita datang ya, generasi ketiga yang narasumber ini. Iya. Generasi ketiga. Bukan cangkoman ini. Iya. Saksi sejarah. Nah. Alah, di mana-mana kalian tanya. Kalau mereka kurang, aku kena dikutipnya ini waktu aku 23 tahun aku gereja ini. Bang dari belakang sekali bang. Baru pensiun. Oh iya. Nah, ini Bonjo itu tadi kan. Iya, Bonjo yang di sana kan, Ibu. Dua kali aja dah. Bang banyak banyak. Lembu ini mau kali apa? Ini lembu zaman dahulu. Bisa nggak? Udah. Ini harimau. Oh, harimau ya, Bu. Dulu kan dia apa itu harimau? Foto dulu nih.
Ini harimau itu ya. Ibu, kalau misalnya kerukunan antar agama gini gimana Ibu? Sep, tanya ibu kepala desa. Ibu kepala desa. Ini bukan kami. Bagaimana katanya kerukunan agama di sini? Oh, kerukunan agama di sini baik, akur. Karena kami ini bersaudara, Satu adat. satu ompong. Jadi marga pun satu adat, satu ompong. Itu juga ya keluarga. Pertikaian di sini. Berarti kayak saling melengkapi. Iya. Saya aja baru tulangnya orang sini ya saya. Oh jadi ibu, berarti kalau ada cara boleh itu gabung semuanya. Kamu boleh. Bapak di rumah kepala desa di sini. Di tepanan ini. Kristennya dia. Iya. Nah itu makanya. Jadi kalau ada pesta pun ada namanya rumah. Apa di sini kalau tempat makannya sama. Oh, masaknya sama-sama. Ya. Kami kan Pancasila ya, biar berbeda-beda tetap satu juga. Bersaudara kan Bu. Ada yang bilang itu apa kuncinya katanya nggak bisa dicerai-beraikan Pakantan ini. Ku bilang hati bersih, kesatuan, dan jangan lupa Pancasila. Nah, ini udah di foto tadi bagas Ini pas tadolok. ini pas orang hutan dulu kan Iya Bu? iya udah tadi. Foto dulu nih. Tapi sekarang tadolok itu nggak gini lagi kan Ibu? Udah apa ini? Iya. Pas godang tadolok ini. Oh iya itu dulu ya. Oh. Aduh. Oh, Dia Raja Gumanti. Raja Gumanti teh. Ya, Raja Gumanti. Di sini Raja Gumanti. Kalau sekarang nengok kuburannya boleh? Bu? Boleh. Kalau ibu siapa tadi nama ibu? Saya Ramadan. Ramadan. Sebelum pulang. Kali ini kan nama ibu ini kan Iya. sudah pulang. Oh, Vasco da Gama nih. Masuk lagi kan mau jelasin yang di sana dulu. Nanti siapa-siapa aja. Tadi kan ada yang dari Belanda juga.